Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review sebuah monitor gaming ya, keluaran LG. Yaitu ini dia, LG monitor gaming dengan kode 24MP59G ya. Dan kalau kalian pengen tahu belinya di mana, saya belinya di Tokopedia ya. Di Tokopedia kalian tinggal cari aja dengan nama kode monitor LG 24MP59G dan harganya itu di 1.800.000-an lah ya. Di sini sih 1,780, cuman berikut ongkir ya dibulatkan aja lah ya. Jadi 1,8 juta. Oke. Nah, kita jelasin dulu dari awalnya ya. Nih. Untuk monitor ini kebetulan saya udah buka ya. Tapi kalau misalkan kalian beli dari baru itu kita dapat yang namanya buku panduan, terus ada kabel HDMI, nggak lupa ketinggalan ini dia monitornya sudah pasti, dan yang terakhir adalah kabel ini ya, kabel powernya. Oke, dan kabel powernya itu kita adapternya itu langsung di sini ya, terhubung dengan colokannya. Biasanya kan kabel adaptor itu ada yang terpisah, kita pasang kabel lagi. Tapi kalau ini langsung ya, jadi langsung bersatu dengan kepalanya untuk ke listrik. Oke, baik. Sekarang kita langsung jelasin aja monitornya ya. Ini dia. Itu yang tadi saya bilang, dengan kodenya itu dia 24 inci ya. Ini 24 inci dengan layar flat ya. Untuk panelnya sendiri dia itu IPS LED ya, dengan resolusi sampai 1080 atau bisa dibilang 1920 kali 1080p ya, itu maksimalnya ya. Terus di bagian depan sini kita bisa lihat bingkainya itu masih agak tebal ya, cuman nggak tebal-tebal amat, dan ini bentuknya ini saya suka banget ya, dengan ketipisannya. Kalau misalkan kita lihat dari samping ini tipis banget ya, ini enak dilihat dari samping tuh, enak banget ya. Memang ada gundukan di sini ya, ada sedikit tebal di sini, tapi nggak apa-apa karena ininya enak lah ya untuk frame-nya. Dan yang paling saya suka dari monitor ini adalah kakinya ya teman-teman. Kakinya itu dia berbentuk huruf kayak V gitu ya, V terbalik gitu. Kalau bisa dibilang tuh kayak bumerang ya, kayak bentuknya kan bumerang itu agak gitu ya, V gitu lah, A gitu atau gimana, pokoknya ini saya suka banget. Dan ada gradasi merahnya ya, di sini tuh ada gradasi merahnya ya. Untuk monitor entry level ini bagus untuk looknya menurut saya ya. Nah di sini ada logo Energy Star, di sini ada logonya ya, Energy Star, dan di sini nggak ketinggalan. Kalau teman-teman kelihatan di sini tuh ada tulisan IPS LED ya. Oke. Nah, terus di bagian selanjutnya adalah navigasinya itu ada di bagian bawah, teman-teman. Navigasi ada di bagian bawah dengan bentuknya itu joystick ya. Jadi ini ke kanan, ke kiri. Kalau dari kamera itu ke kiri ya, berarti ini kiri, kanan, bawah, dan atas ya. Dan yang ketinggalan di sininya itu dia ada lampu indikator kalau misalkan nyala atau standby. Lanjut ke bagian belakang. Ya, ini dia. Untuk bagian belakangnya dia ada logo LG di sini ya, ada logo LG. Terus di sini dia ada keterangan ya, keterangan itu nih, ada serinya juga ya, 24MP59G ya. Di sini terus ada tegangannya berapa, terus ada nomor serinya dan dibuatnya ini di mana adalah pokoknya, dan ada barcode segala macam. Oke, yang selanjutnya adalah ada colokan power di sini sudah pasti yang tadi ya. Terus masih ada colokan VGA ya, colokan kabel VGA, terus ada colokan HDMI, ada colokan DisplayPort, namanya itu DisplayPort, dan yang terakhir ada colokan jack 3,5 mili ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya headset gaming terus masih pakai yang colokannya itu 3,5 mili, pakailah di sini ya. Jadi untuk lebih mempermudah lah, daripada kalian geser-geser CPU, kalian bisa tempelin di sini ya. Tapi kalau misalkan colokannya itu ke USB ya, tetap harus ke itu ya, tetap harus ke CPU untuk headset yang colokannya itu USB. Seperti itu. Oke.
Terus oke, di sini nggak ada lagi ya, nggak ada lagi ini. Oh ya, saya lupa jelasin. Monitor ini itu refresh rate-nya sampai dengan 75 Hz ya. Dengan teknologi AMD FreeSync gitu ya. Jadi kalau misalkan main game kita tanpa aktifin FreeSync itu atau FreeSync gitu ya. Kalau di game kan suka ada tuh untuk biar agak berat gitu ya, kalau misalkan aktifin FreeSync-nya itu kita nggak aktifin di sini aja. Jadi FreeSync untuk biar gambarnya itu nggak putus-putus. Oke. Yuk, kita langsung review aja di komputer. Oke, nah teman-teman, jadi sekarang kita berlanjut ke reviewnya ya, ke pengetesannya langsung. Ini saya udah colokin ke PC ya. Nah, untuk tampilan awalnya sih ini seperti ini ya. Ini kan tampilan PC langsung, dan ini tuh settingannya masih settingan natural ya, atau settingan bawaan. Saya cuman ngatur di brightness-nya aja sih, biar nggak terlalu silau ya. Nah, untuk menu-menunya itu seperti ini ya. Nih, kalau misalkan itu tinggal kita pencet tengahnya, langsung keluar menu. Yang paling atas ini ada monitor off, terus di sini ada input. Yang kalau misalkan kalian pasang DisplayPort atau VGA atau HDMI ya, jadi berbarengan itu bisa tinggal kalian inputnya itu pindahin dari sini ya. Jadi kalau misalkan digeser, langsung otomatis pindah. Oke. Nah, terus ada juga di sini game mode dan ada menu. Kita buka dulu game mode-nya ya. Untuk di game mode dia langsung berubah agak seperti warnanya itu ke warm ya, atau lebih hangat lah gitu ya kalau di bahasa Indonesianya ya. Jadi agak lebih agak kuning gitu sedikit, cuman nggak terlalu kuning sih. Dan di sini ada pilihan FPS game 1, FPS game 2, terus RTS game, atau di sini ada custom game ya. Jadi custom game itu nanti kalian settingnya itu ada di menu yang itu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau cepat ya langsung berubah ya, tinggal kalian pilih mode game ini. Terus nanti di sini black stabilizer-nya itu bisa kalian setting ya. Misalkan mau dinaikin tuh, jadi agak lebih hitamnya itu agak lebih berkurang, atau misalkan mau hitamnya lebih tajam bisa kayak gini ya. Nah, terus kita balik lagi ke awal. Terus untuk yang selanjutnya itu ada FreeSync ya. Nah, FreeSync-nya itu nanti ada on, ada off. Jadi kalian mau aktifin atau enggak ya. Dan terus yang selanjutnya itu ada 1ms Motion Blur Reduction ya, reduction-nya gitu. Tapi ini nggak aktif, harus diaktifin di game mode berapa saya lupa. Cuman itu yang jelas bisa diaktifin ya, yang Motion Blur Reduction-nya itu. Jadi nggak ngeblur banget gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada respawn time-nya. Jadi respawn time-nya itu kalian bisa pakai high, pakai middle, low, atau bisa di off ya. Biasanya ini respawn time ini kepake kalau misalkan kalian main game yang seperti tembak-tembakan ya. Rata-rata sih kayak gitu ya. Kalau saya main game-game yang balap gitu nggak pernah, jarang sih aktifin yang respawn time-nya itu, paling di middle atau di low lah ya gitu. Cuman itu kalian bisa atur-atur sendiri, oke? Nah, terus yang selanjutnya ada di menunya. Nah, menunya ini ada pilihannya. Di sini ada quick setting, terus picture, general, terus auto configuration-nya ini mati. Terus ada reset yang terakhir ya. Nih, yang pertama kita reset. Kalau misalkan reset itu balik lagi ke pengaturan awal. Terus kalau di quick setting-nya dia ada brightness, terus ada kontras, terus ada pengaturan volume ya. Nah, pengaturan volume ini kalau misalkan kalian colokin jack 3,5 mili-nya itu, jadi bisa kalian atur volumenya ya. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Mas, ini emang volumenya harus buka menu setting dulu? Enggak, jawabannya ya. Ini kalian bisa langsung, nah, kalian tampilan seperti ini, kalian tinggal langsung arahin aja ke kiri joysticknya ini ya. Joysticknya ini arahin ke kiri, nah, nanti dia langsung bisa dikecilin, atau ke kanan untuk volumenya dibesarin. Nah, gitu, oke. Terus yang selanjutnya ada smart energy saving ya. Nah, ini kalau misalkan mau di low bisa, atau mau di high bisa. Nanti ini tuh latar lampu LED-nya itu agak sedikit redup kalau nggak salah. Nih, jadi bisa ada energy savingnya gitulah. Jadi
Tuh, di sini juga ada tulisan conserve energy by using luminance compensation algoritmanya itu gitu ya. Tapi saya lebih baik di offin aja. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada picture. Nah, di sini karena saya pakai mode picture game yang tadi. Jadi picture adjust-nya terus color adjust dan display-nya itu dia sudah diatur otomatis karena sesuai untuk game ya. Jadi cuman ada yang kebukanya itu game adjust. Nah, ini yang game adjust-nya itu yang keluar tadi di menu game sebetulnya. Cuman ada tambahan di sini crosshair ya. Nah, jadi crosshair-nya itu kalian bisa aktifin mau titik atau mau plus. Dan ini warnanya bisa warna hijau atau warna merah. Nah, gitu. Ini biasanya kepake kalau untuk main game-game gitu ya, langsung pasti keluar dia crosshair-nya itu. Oke. Terus yang selanjutnya udah sih ya kayak gitu. Nah, nanti kita bakal coba dulu di game ya. Sekarang kita buka aja game balap yang saya udah. Nah, ini dia. Saya main game ini ya. Apa namanya tuh? V-Rally 4. Nah, di sini kita langsung buka aja settingan videonya. Nah, kita buka di grafiknya ini udah settingnya udah maksimal ya semua. Terus di displaynya ini kalian bisa ganti ininya dia, refresh rate-nya. Nah, refresh rate-nya itu sampai 75 ya. Cuman di sini dia keluar hanya sampai 74 maksimalnya. Yap. Dan vertical sync-nya akan saya offin ya. Nih. Kan di monitornya dia udah bisa freezing gitu ya. Jadi kayak nggak usah aktifin vertical sync-nya lah ya. Oke, sekarang kita main ya. Oke, nah kita langsung start aja gamenya. Yap, ini dia. Nah, tadi teman-teman lihat sendiri ya, kita nggak aktifin vertical sync-nya gitu ya. Nah, ini kelihatan gambarnya itu jadi mulus-mulus aja sih ya, nggak putus-putus. Biasanya kan vertical sync itu supaya gambarnya nggak putus-putus, tapi apa ya, dia ngebebanin ke VGA gitu ya, supaya nggak lambat. Makanya vertical sync-nya itu di offin. Di sini bisa jadi freezing gitu, makanya karena biar vertical sync-nya mati gitu ya. Nah, kalau misalkan kita aktifin vertical sync-nya di sini, salah nih, di sini juga bisa aja sih, boleh aja. Nah, ini ada pilihan standar atau adaptif, kita pilih yang standar aja. Nah, memang nggak ada bedanya, cuman agak sedikit kelihatan apa ya, dia agak-agak apa ya namanya itu, sedikit kayak stuttering gitu, cuman nggak stuttering banget sih ya, karena kan ini settingan VGA-nya juga memenuhi standar, jadi nggak terlalu kerasa gitu ya. Kalau misalkan ada yang biasanya saya kerasanya itu kalau misalkan ada game-game yang agak berat gitu, terus dipaksain untuk misalkan settingannya itu ultra high atau high gitu ya, itu jadi agak mengganggu gitu ya. Nah, maka itu saya nggak pernah aktifin vertical sync-nya. Nah, kalau ini nggak diaktifin lebih lancar teman-teman ya, lebih kerasa gitu. Nih, udah kita matiin tuh. Lebih mulus, gambarnya enak ya, jadi nggak berat aja gitu sih. Mungkin agak sedikit emang nggak akan kelihatan ya di kamera, lancar-lancar aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara langsung seperti ini, itu kerasa banget ada, apalagi pada saat belok. Nah, pada saat belok itu kan dia grafik itu kan pasti berubah-ubah ya, terus kayak pohon-pohonnya gitu tuh kan maju gitu, jadi dia lebih lancar aja sih gitu ya. Oke. Nah, yang sekarang untuk kalau misalkan kita nonton film ya. Yap. Oh ya, jangan lupa untuk kalau nonton film kita ganti dulu ke yang warnanya natural ya. Kalaupun nggak diganti sebetulnya nggak apa-apa, cuman supaya lebih enak aja sih. Nah, saya biasanya pakainya yang custom di sini ya. Kayak supaya warnanya itu keluar semua. Untuk tontonan film sih seperti ini ya. Oh ya, crosshair-nya kita matiin dulu. Oke, kita matiin, kita off ya, supaya nggak mengganggu pandangan. Dan ini kita rubah ke custom. Oke. Nah, ini dia. Yap. Ini untuk nonton pun udah enak banget sih ya, warnanya semua natural. Atau kalau misalkan kurang cerah warnanya, kalian bisa setting-setting aja. Dan warnanya itu
banyak banget pilihan menunya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ke custom warnanya itu sangat-sangat bisa sekali. Nih, kayak misalkan begini, di picture adjust juga kalian jadi keluar. Nah, saya lupa jelasin, ini ada juga super resolution plus ya. Jadi kalau misalkan ini gambarnya lebih halus, misalkan halus ya kelihatannya, kalian bisa, kalau misalkan kurang tajam, ini bisa ditambah. Nah, itu dia. Lebih detail ya kelihatannya kalau misalkan pakai yang ekstrim. Nih, ini jadi gambar-gambar seperti hujan-hujannya ini, terus kayak gambar-gambar apa namanya, percikan-percikan puing-puingnya gitu ya, percikan ya seperti puing-puing gini lah, puing-puing gininya itu. Terus di sini ada percikan api, ini jauh lebih detail ya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian mau matiin karena terlalu tajam misalkan, bisa juga, tinggal kalian matiin aja super resolution plusnya. Nah tapi jadi gambar ininya tuh nggak terlalu detail gitu ya. Oke, nah terus kalau misalkan kalian sekarang setting warnanya, ini kalian gamanya juga bisa mainin. Nih ini terang, terus tuh ini pun sama, jadi agak lebih membuat detail sebenarnya tuh ya. Nah ini warnanya balik lagi ke natural ya. Kita coba offin aja gamanya. Nah terus color temperaturnya ini kalian bisa pilih juga, ada cool, ada medium, dan ada warm ya. Kita matiin aja ya. Nah ini terus gambar merahnya, terus warna hijaunya, terus birunya ini kalian bisa atur. Ini untuk warna-warna dasarnya. Kalau misalkan kalian mau lanjut di warna lanjutan, ini ada nih, kalian pilihannya itu lengkap banget ya. Kalau misalkan kalian punya pilihan settingannya yang lebih bagus, ini bisa dimainin di sini. Mantap banget sih ya. Nah kenapa saya lebih pilih natural? Karena saya pakai juga untuk edit video ya. Nah kayak misalkan seperti ini, saya edit video yang seperti ini, jadi warnanya itu kelihatan. Kalian tinggal setting warnanya itu enak ya di sini ya, gitu. Jadi, kalian tinggal di sini aja. Nah terus misalkan kalian mainin warnanya itu jadi enak banget gitu ya, merubahnya itu jadi benar-benar natural aja sih, seperti itulah ya pokoknya. Oke, nah teman-teman, jadi bagaimana untuk tadi reviewnya ya. Nah kalau menurut saya worth it atau enggak, worth it aja. Untuk harga 1,8 kita dapat monitor gaming ya. Ya memang untuk 75 Hz nya itu untuk refresh rate-nya memang enggak kerasa terlalu signifikan ya, karena kan yang monitor biasa itu 60 Hz, sedangkan di sini dia 75. Ya beda-beda sedikit, tapi agak sedikit membantu ya, walaupun nggak banyak tapi sedikit membantu ya. Dan terus yang kedua yang saya senang adalah looknya ya. Jadi kalau misalkan kelihatan dari depan, walaupun ini layar flat, tapi bezelnya ini nggak terlalu tebal ya teman-teman, jadi nggak terlalu tebal, masih enak dipandang. Ditambah bentuk kakinya ini yang udah kayak modern, dan di sini tuh ada tajam-tajamnya gitu, itu saya suka banget sih. Dan lengkungan di sininya pun nggak tajam banget, tapi ada lengkung sedikit. Ini jadi makin enak aja sih looknya menurut saya ya. Oke. Dan yang lain untuk kelebihan di layarnya, menurut saya ini warna kontrasnya, brightness-nya itu pas ya. Tinggal kalian setting aja sih di layarnya. Jadi untuk main game itu kita dapat pilihan ya, ada mode 1, mode 2, ada mode 3 ya, itu ada game mode-nya, itu ada game mode 1, ada game mode 2 ya yang tadi diliatin gitu ya, untuk kita pilih-pilih. Dan ada reading mode juga, jadi kalau misalkan kalian di pencahayaan yang redup terus terlalu silau gitu ya ke mata, kalian tinggal pilih mode yang reading aja ya, jadi nggak terlalu sakit ke mata gitu. Oke. Nah, paling segitu aja sih di kesimpulannya. Pilihannya balik lagi ke kalian ya. Jadi kalau kalian yang pengen punya monitor gaming tapi dengan budgetnya yang cuman paling 2 juta kurang, atau misalkan 1.800.000-an, ya pilih ini aja gitu ya. Ini harganya kan di bawah 2 juta ya sekarang ya. Oke, jadi paling segitu aja video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.